Dia apakah kalian capek-capek? Ntar dulu, kok capek sih? Salah-salah. Kok capek? Baru mulai udah capek. Apakah kalian males pakai sunscreen? Apakah kalian ngerasa muka kalian jadi lengket kalau habis pakai sunscreen? Apa kalian ngerasa kayak badut abis pakai sunscreen karena putih semua mukanya? Kalau emang iya, berarti kalian pengen banget nonton video ini. Intinya kalian pasti pengen banget nonton video ini kalau misalnya kalian lagi nyari sunscreen buat kalian yang masih pemula dalam memilih sunscreen, atau kalian yang lagi ngerasa sunscreen gue kayaknya kok nggak bagus-bagus banget, atau kalian ngerasa kayak gue pengen ganti sunscreen deh, yang bagus apa ya gitu. Intinya aku bakalan ngebahas tentang sunscreen hari ini. Jadi dari semua sunscreen yang udah pernah aku cobain, setelah aku hitung-hitung ada entah 14 atau 15 macam sunscreen, aku udah memilih ada 5 macam sunscreen yang aku suka banget dan aku ngerasa wajib kalian tahu buat kalian yang ngerasa tekstur dalam sunscreen itu penting banget. Jadi kalian yang ngerasa kalau pakai sunscreen itu lengket atau ada white cast-nya, atau kayak aduh apa sih, kayak basah gitu, pokoknya serba salah deh, nggak nyaman pakai sunscreen sampai akhirnya kalian nggak pakai sunscreen, kalian harus nonton video ini. Aku bakalan ngejelasin tentang sunscreen ini dengan bahasa yang nggak susah. Aku bakalan fokus ke teksturnya dan pemakaiannya gimana, penyerapannya di kulit gimana, dan hasil akhirnya kayak gimana. Jadi ada banyak banget sunscreen yang dijual itu, ingredientsnya itu ada mengandung apa sama apa gitu, yang jatuhnya tuh dia itu kalau dipakai, misalnya warna kulit kita kayak gini ya, itu setelah dipakai tuh warnanya jadi kayak lebih putih gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku suka ngerasa kalau habis pakai sunscreen yang kayak gitu, oh my god kok kayak badut gitu. Nah, jadi aku tuh suka banget pakai sunscreen yang nggak ada warnanya sama sekali. Di sini jadi aku bakalan cuma ngebahas sunscreen yang moisturizing, alias dia nggak bikin kayak kering gitu. Jadi apa ya, bikin kulit kita jadi lebih lembab. Tapi aku juga milih beberapa sunscreen yang bukan cuma moisturizing, tapi hasil akhirnya itu tuh enak dilihat. Nggak kalau moisturizing banget kan kadang-kadang ada yang suka kayak aduh kok jadi berminyak mukanya. Nah ini aku pilih beberapa sunscreen yang nggak memberikan hasil akhir seperti itu. Ada 5 sunscreen yang aku bakal bahas hari ini, dan udah aku urutin dari ranking pertama sampai ranking nomor 5. Nah sekarang aku bakalan ngebahas yang ada di ranking nomor 5 dulu. Yang pertama, bukan pertama ini berarti, yang kelima adalah Crave Beat the Sun. Jadi aku nggak punya kemasan aslinya nih yang Crave Beat the Sun ini, karena aku memutuskan untuk nggak beli lagi, dan aku cuma beli yang share in a jar. Aku beli yang 10 apa 15 mili gitu. Intinya sih itu lumayan banyak, dan sampai sekarang pun aku masih ada, walaupun waktu itu aku udah pakai seminggu full. Jadi sebenarnya aku tuh galau banget mau masukin Crave Beat the Sun ini ke list sunscreen yang aku suka banget atau enggak. Tapi aku nggak bisa bohong kalau ingredients di dalam sunscreen ini emang oke banget. Aku nggak bakalan ngebahas detail tentang ingredientsnya, tapi aku bakal ngasih tahu kalau dia itu claiming di dalam sunscreennya itu dia tuh ada skincare-nya juga, dan kandungannya aku udah pernah ngebaca apa, pokoknya oke banget lah. Aku cobalah make, dan ternyata emang pas aku make sunscreen ini muka aku jadi jauh lebih glowing dan kayak bersih banget. Oke banget lah pokoknya. Jadi walaupun ada beberapa hal yang aku nggak suka dari sunscreen ini, buat kalian yang pengen sunscreen sekaligus sama skincare, aku rasa kalian bakalan suka banget sama Crave Beat the Sun ini. Jadi sebenarnya yang ngebikin aku naro Crave Beat the Sun ini ada di urutan kelima tuh teksturnya. Jadi menurut aku tuh teksturnya Crave Beat the Sun ini tuh lebih cocok untuk orang yang kulitnya kering banget, karena dia moisturizingnya tuh parah banget. Sampai aku kadang tuh ngerasa kok lengket ya gitu. Jadi pada saat aku pakai sunscreen ini, aku tuh ngerasa kulit aku tuh terlalu glowy gitu, kayak apa ya? Hasil akhirnya tuh ngebikin kita nggak mungkin keluar nggak pakai bedak atau nggak pakai make up gitu. Terus kayak kalau misalnya rambut kita di samping-samping gitu, aku ngerasa tuh rambutnya pasti jadi nempel-nempel gitu loh di muka, nggak nyaman menurut aku. Tapi kalau emang kalian mau pakai make up setelahnya,
Ini oke banget. Aku ngerasa aku kan pakai foundation yang buat matte ya. Padahal kulit aku itu tuh kombinasi cenderung kering. Aku pakai ini oke banget hasil akhirnya. Jadi hasil setelah aku pakai foundationnya itu tuh cakep banget. Tapi balik lagi, kulit kalian itu jenisnya apa? Tapi poin plus dari sunscreen ini juga pada saat dia di-apply, dia tuh kayak cepet nyerapnya. Bukan yang tipe kayak, tau gak sih ada sunscreen yang kalau dipakai tuh lama sampai dia tuh warnanya tuh, jadi kayak kan sunscreen biasanya warnanya putih ya, atau warna apalah, kuning atau apalah, bebas. Cuma itu kan nanti pas udah digosok-gosok dia kan rada putih dulu gitu sampai akhirnya dia jadi blend in sama kulit kita. Nah dia itu tuh termasuk yang cepat, walaupun dia kayak creamy banget dan apa ya, kayak rada lengket dan moisturizing ekstra banget, tapi dia itu pas di apply tuh tetap cepet nyerapnya. Jadi aku rekomendasiin Crave Beat the Sun ini untuk yang memiliki kulit normal to dry atau orang-orang yang pengen apa ya, pakai sunscreen sekalian sama skincare, atau untuk kalian yang emang pengen sesuatu yang super moisturizing sebelum kalian pakai makeup kalian. Untuk sunscreen yang berada di urutan keempat adalah sunscreen dari Neogen Dermatology. Jadi, sunscreen ini sebenarnya enak banget dipakainya. Dia teksturnya tuh nggak creamy gitu. Menurut aku dia cocok banget untuk semua jenis kulit, terutama yang oily. Karena dia tuh teksturnya kayak nggak cream banget, tapi kayak lebih cair gitu loh. Tapi juga nggak yang cair banget basah gitu. Menurut aku, sunscreen kalau terlalu basah dan kayak air banget, itu tuh bakalan lebih lama nyerapnya. Karena kita kan sebelum pakai sunscreen itu kan pasti pakai moisturizer atau apalah macam-macam. Nah, setelah kita pakai sunscreen itu, kalau misalnya dia terlalu encer, dia bakalan rada susah tuh nyerapnya. Tapi kalau yang ini, dia tuh bukan yang tipe encer, dia tipenya tetap creamy. Nggak creamy, tetap cream, tapi dia cepet banget nyerapnya dan kayak apa ya, enteng banget dipakainya pada saat udah di-apply ke muka. Udah gitu hasil akhirnya nggak lengket sama sekali, walaupun dia hasilnya nggak matte finish, jadi bukan yang tipe kayak Dove gitu muka kita setelah pakai ini. Tapi dia itu bukan yang terlalu glowy banget juga, jadi lebih ke kayak satin finish. Terus dia walaupun glowy kayak gitu, dia tetap nggak kayak kalau misalnya rambut kita lagi ke samping gitu, dia nggak nempel-nempel sama sekali. Enak banget dipakainya. Yang ngebikin aku memutuskan untuk nggak beli lagi Neogen ini sekarang, karena setahu aku dia ada kandungan vitamin C-nya. Aku nggak tahu, aku belum ngubek-ngubek banget, cuma setahu aku dia ada kandungan vitamin C-nya. Kayaknya sih nggak banyak, cuma aku nggak gitu berani pakai apapun yang mengandung vitamin C for now. Jadi aku masih usaha buat pakai sunscreen yang lain aja dulu gitu. Untuk sunscreen Neogen ini, jadi aku rekomendasiin banget buat kalian yang memiliki kulit oily dan juga yang memiliki kulit normal. Bahkan aku yang cenderung kering pun tetap ngerasa enak banget pakai ini. Oh ya, Neogen ini juga ada sedikit fragrance-nya ya. Jadi dia bukan yang free fragrance. Buat yang memiliki kulit sensitif, mendingan beli yang share in a jar dulu buat nyobain apakah kalian cocok atau enggak. Tapi fragrance-nya juga nggak terlalu yang strong gitu sih. Menurut aku enak dan cocok lah gitu. Untuk sunscreen yang berada di urutan ketiga adalah COSRX Aloe Soothing Sunscreen. Tekstur dari sunscreen COSRX ini, dia tuh cepet nyerapnya dan dia bukan tipe yang terlalu apa ya, light gitu. Dia rada creamy, tapi dia cepet banget nyerapnya dan ada wanginya dikit banget. Tapi wanginya tuh nggak sampai lingering gitu loh, nggak sampai setelah kita pakai terus kita bisa kayak ada wangi nih gitu. Nggak sampai kayak gitu. Jadi wanginya tuh enak aja dan pada saat kita makainya aja sih baru berasa gitu ada wanginya. Jadi, take a note buat yang rada sensitif kulitnya juga harus cek dulu apakah kalian bakalan baik-baik aja setelah pakai sunscreen COSRX ini. Yang aku suka banget dari sunscreen dari COSRX ini, karena teksturnya tuh lembut dan cepet banget nyerapnya. Yang ini tuh bikin jadi kayak beda tipis banget perbedaannya sama sunscreen yang ada di urutan nomor kedua nanti. Sebenarnya perbedaan kecilnya itu, kalau kalian perhatiin nanti pada saat kalian apply, dia itu tuh
proses penyerapannya itu tuh rada lebih lama daripada sunscreen yang ada di urutan nomor 2 nanti. Dia ini teksturnya karena rada creamy, aku suka banget ya dia jadi moisturizing banget juga. Cuma nggak sampai yang sangat amat moisturizing kayak yang Crave Beat the Sun tadi. Jadi kalau kalian memiliki kulit yang oily, menurut aku masih nggak apa-apa buat kalian pakai sunscreen ini karena dia moisturizing juga tapi nggak terlalu berlebihan. Dan yang aku suka banget, dia hasil akhirnya itu matte. Jadi kayak nggak yang glowy banget gitu, tapi dia kayak rada apa ya, kayak Dove gimana gitu, dan nggak kayak mengkilat lah pokoknya. Buat sunscreen yang ada di urutan kedua, ini tuh sebenarnya beda tipis banget sama yang ada di urutan nomor 3 tadi. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka. Ini kayaknya personal preference aja. Yaitu sunscreennya L'Oreal yang UV Perfect Matte and Fresh. Ini adalah sunscreen yang setelah aku beli share in a jar-nya langsung kayak gue harus beli banget ini sekarang. Sunscreen dari L'Oreal ini sebenarnya rada creamy ya. Pada saat aku mau pakai pertama kali aku rada ini bakalan lengket juga nggak sih kayak gitu. Aku takutnya tuh dia bakalan lengket. Tapi ternyata pas dipakai dia itu sangat amat tidak lengket dan hasilnya oke banget. Hasil akhirnya itu tuh bener-bener matte. Dia itu ada tulisannya di sini. Kalau kalian lihat, dia tuh ada tulisannya oil control. Jadi, dia itu bentuknya creamy dan dia moisturizing, tapi dia nggak kontrol oil malahan. Karena dia stating that it's oil free, terus kayak ada oil controlnya, jadi pas dipakai emang bener-bener nggak sticky sama sekali. Pada saat aku udah pakai, aku gini-giniin tuh nggak lengket sama sekali, jadi nyaman banget dipakainya. Dan bukan tipe yang kayak bikin gerah gitu. Tau nggak sih kalau misalnya habis pakai habis pakai sunscreen terus habis itu pakai masker suka kayak engap gerah gitu kan. Kalau menurut aku ini tuh nggak gitu, jadi enak lah, nyaman dipakainya, terutama kalau misalnya kalian lagi pengen pakai sunscreen tanpa pakai makeup atau pakai bedak lagi di atasnya. Dan menurut aku dia ini juga enak untuk dipakai sama yang kulitnya oily. Aku nggak tahu sih ya, mungkin tergantung. Tapi aku sempat ngeliat ada orang yang kulitnya oily pakai ini, dia bilang katanya it's okay gitu. Dia oke aja, enak aja dipakainya buat dia gitu. Karena dia oil free formula juga, jadinya dia itu kayaknya rada lebih nyaman dan oke lah buat dipakai untuk orang-orang yang memiliki tipe kulit yang oily. Menurut aku tuh ya hasilnya kayak setelah aku pakai moisturizer, kalau misalnya aku pakai primer di atasnya, itu tuh sering hasilnya tuh mirip sama ini gitu. Ini sekarang juga aku lagi pakai sunscreennya L'Oreal ini. Walaupun dia nggak bener-bener yang matte banget, tapi menurut aku dia ini dibandingin sama sunscreen lain yang bilang kalau hasil akhirnya itu matte, dia tuh tetap yang paling matte. Yang membuat sunscreen dari L'Oreal ini menang dibandingkan COSRX untuk aku personally, itu karena pada saat aku apply, dia itu nyerapnya tuh jauh lebih cepat dibandingkan COSRX itu. Walaupun gak beda jauh, tapi tetap aja aku yang kayak pengennya cepet aja gitu makainya. Ini tuh make a big difference for me. Dan yang bikin aku jatuh cinta banget sih harganya ya, karena kemarin aku sempat dapet diskon pas beli itu cuma 45.000 apa ya, dapat yang berapa mili ini? 30 mili. Jadi buat kalian yang on budget atau kalian pengen apa ya, pakai sunscreennya boros gitu biar udah gue pengen reapply biar aman dari matahari. Nah, itu menurut aku kalian cocok banget buat beli ini karena harganya yang gak gitu mahal dan apa ya? Bagus banget hasilnya gitu. Dia juga udah SPF 50 PA+++++. Jadi bagus banget. Sunscreen yang terakhir yang memenangkan pertarungan ini dan berada di urutan pertama adalah sunscreen dari Keep Cool Soothe Bamboo Sun Essence. Dia botolnya kayak gini. Aku sempet nyari yang share in a jar dulu karena aku takut nggak cocok, tapi nggak ada. Akhirnya aku dapat beli ini di Altea-nya Lazada dan harganya waktu itu 180-an apa 190 gitu. Udah sama ongkir dari Koreanya langsung. Tapi aku nggak nyesel.
Ini tuh enak banget dipakainya. Dia hasil akhirnya matte, tapi bukan yang matte banget. Dia jatuhnya kayak nggak pakai apa-apa. Bener-bener pas udah dipakai tuh kayak ya udah gitu. Dia nggak ada wanginya sama sekali. Bener-bener kayak ada beberapa sunscreen yang bilangnya nggak ada wanginya, tapi wangi dari ingredientsnya tuh ada. Bukan wangi, bau aneh gitu lah dari ingredientsnya tuh ada. Tapi ini tuh nggak ada sama sekali. Udah gitu pada saat di apply dia tuh kayak melting gitu loh ke kulit. Dia cepet banget nyerapnya. Dia bukan yang kayak kandungannya basah sampai kayak bukan lengket, nyerapnya lama gitu, tapi dia bener-bener abis dipakai langsung nyerap aja gitu. Dan dia tuh jadi nggak ngegeser-geser moisturizer aku, dan aku ngerasa kayak kalau habis pakai ini tuh kayak aman gitu. Dan aku kalau misalnya lagi ada jerawat, kayak sekarang ini aku lagi ada jerawat 4 atau 5, nggak tahu kelihatan apa enggak sih. Ya pokoknya lagi ada jerawat. Dari kemarin aku lagi sering pakai ini kalau mau pergi, karena aku ngerasa aman aja gitu. Jadi dia nggak ngegeser-geser sunscreen aku, nggak ngegeser nggak ngegeser skincare aku sama sekali, nggak ngegeser obat jerawat aku. Jadi bener-bener aman karena dia tuh kayak melting aja gitu di kulit. Jadi bener-bener kayak ya udah blok udah gitu pakai sunscreen kita. Dia juga udah SPF 50 PA++++. Dan kalau kita lihat ingredientsnya, dia itu kayak claiming dia itu bisa calming juga. Dia mirip sama yang COSRX tadi karena ada kandungan aloe-nya. Jadi kan yang COSRX itu dia calming juga kan. Nah yang ini juga calming and soothing. Terus namanya juga Sooth Bamboo Sun Essence ya. Udah gitu dia tuh kayak jatuhnya ada kandungan skincare-nya juga. Walaupun I cannot go in deep with that, tapi yang jelas aku ngerasa tiap habis pakai ini tuh enak banget. Hasilnya kayak bener-bener aku nggak pakai apa-apa gitu. Dia juga katanya kalau misalnya kita rajin pakai, dia bakalan ada brightening effect. Jadi dari skincare-nya itu, udah gitu dia ada kayak anti wrinkle, nanti kayak anti-aging gitulah ya. Aku susah banget, belibet banget ngomong ya Allah. Nah terus dia kayak ada efek anti-inflammationnya juga. Jadi kalau misalnya kita habis kena matahari gitu kan kayak kadang-kadang suka kayak kebakar gitu kan. Nah dia tuh katanya bisa juga menenangkan itu. Sebenarnya sih banyak banget sunscreen yang kayak gitu ya. Katanya sih yang COSRX juga kayak gitu. Tapi karena aku ngerasa ini yang menang, yang nomor 1, jadi aku ngejelasin rada lebih detail lah. Dia bukan tipe yang murah banget. Harganya masih di atas 100.000 dan hampir 200.000 ya. Kalau pas aku beli kemarin, entah aku kemarin lagi dapet diskon atau gimana, sempat ada yang jual di atas 200.000 juga. Jadi kalau mau pakai boros-boros rada sayang gitu. Jadi aku pakai ini biasanya kalau pergi aja, kalau di rumah, kalau misalnya aktivitas yang nggak terlalu riweh gitu, aku pakainya yang L'Oreal. Tapi yang jelas Keep Cool ini aku bakalan repurchase pasti banget karena seenak itu. Dan aku sangat rekomendasi sih buat kalian nyobain sunscreen ini. Dia juga karena teksturnya nggak lengket dan nggak begitu creamy, dia enak banget juga dipakai untuk yang kulitnya oily mungkin. Jadi dia emang dibilang bisa untuk semua jenis kulit, dan aku ngerasanya juga kayak karena dia bener-bener kayak enteng banget dipakainya. Menurut aku sih bakalan cocok buat semuanya nggak sih, karena dia nggak ada wanginya juga. Jadi untuk yang kulit sensitif juga kayaknya bisa pakai. Cuma aku berharapnya ada yang bakalan jual dalam bentuk share in a jar, atau kalau misalnya kalian mau aku bikin yang share in a jar, aku jualin juga nggak apa-apa, karena aku bener-bener rekomendasi banget buat kalian nyobain sunscreen ini. Jadi tinggalin aja di komen kalau misalnya emang kalian pengen nyobain beberapa dari sunscreen, nanti biar aku cariin ya. Oke, kalau gitu sampai sini aja rekomendasi sunscreen dari aku. Semoga ini ngebantu banget buat kalian, karena balik lagi sunscreen itu penting banget. Karena kayak apa ya? Satu, kalau misalnya kalian nggak pakai sunscreen, kulit kalian lebih gampang gosongnya ya kan. Yang kedua, kalau misalnya kalian kena sinar UVA itu tuh sinarnya tuh bakalan nyerap sampai ke DNA kalian, dan itu bakalan bisa apa sih yang menyebabkan skin cancer dan lain-lainnya, penyakit-penyakit kulit yang lainnya yang serem. Jadi usahain banget kalian nyobain ini, karena sunscreen yang aku rekomendasiin ini cocok banget untuk pemula-pemula yang masih pengen yang pengen pakai sunscreen yang nyaman di kulit gitu loh, bukan yang
berasa pakai sesuatu, tapi kayak ya udah gue pengen pakai karena harus pakai aja gitu. Nah, cobain deh beberapa dari sunscreen yang aku barusan bahas ini, oke? Makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!